Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita selalu diberi nikmat sehat sampai hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan pula kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita masih bisa berkumpul pada penyampaian pemaparan hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis Duena Ratnamurni SEMP selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sofa Aulia Putri dengan NIM 511191149. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di PT Holly Pharma. Lalu, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat, yang keempat ada skema kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian, yang kelima ada grand teori yang mendukung variabel, lalu yang terakhir ada metode penelitian. Lalu yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Variabel yang saya ambil yaitu tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja menurut Wibowo tahun 2016. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Lalu selanjutnya saya juga mengambil variabel yaitu kinerja pegawai. Menurut Sari dan Hadijah tahun 2016, kinerja pegawai menjadi salah satu titik tolak dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Dengan demikian, perlu adanya transformasi perusahaan guna meningkatkan berbagai macam elemen dalam perusahaan. Salah satunya kinerja para pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja pegawai secara keseluruhan atau selama periode tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pada fenomena masalah yang saya ambil yaitu berdasarkan observasi lapangan serta wawancara dengan beberapa orang pegawai yang dilakukan penulis di PT Holly Pharma. Adanya beberapa fenomena yang mempengaruhi kinerja pegawai yang tentu saja disebabkan oleh kepuasan kerja pegawai yang menurun. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya penghargaan dari pimpinan terhadap hasil kerja para pegawainya, serta pemberian kompensasi yang diberikan kantor tidak sesuai dengan beban kerja masing-masing para pegawai yang mengakibatkan lambannya dalam penyelesaian pekerjaan, kurangnya kreativitas, pekerjaan yang sering salah, tingkat disiplin kerja yang relatif kurang dapat menggunakan waktu untuk pekerjaan yang positif, kurangnya dukungan dari rekan kerja, kurangnya kesempatan untuk maju, kurangnya kekompakan dalam bekerja, yang lebih penting adalah masalah kompensasi bagi pegawai yang bekerja di luar jam kerja. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka pimpinan harus melaksanakan prinsip dasar manajemen yang baik, agar pegawai dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Dari uraian yang telah dikemukakan tadi, saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di PT Holly Pharma. Selanjutnya, berdasarkan uraian latar belakang tadi, maka saya mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kepuasan kerja di PT Holly Pharma. Yang kedua, bagaimana kinerja pegawai di PT Holly Pharma. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Holly Pharma. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini dituangkan ke dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, untuk mengetahui kepuasan kerja di PT Holly Pharma. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja pegawai di PT Holly Pharma. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Holly Pharma.
Lalu kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, terutama peneliti dan masyarakat banyak. Berikut ini yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Holy Pharma untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Lalu manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan teori di bidang sumber daya manusia, khususnya mengenai konsep kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Lalu yang selanjutnya ada skema kerangka pemikiran. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat banyak variabel bebas yang mempengaruhi kinerja pegawai. Namun demikian, penelitian ini hanya akan mengangkat kepuasan kerja sebagai variabel bebas. Bisa dilihat di skema kerangka pemikirannya, terdapat variabel independen, yaitu kepuasan kerja dengan poin-poin, yaitu ada gaji, promosi, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri, dan atasan sebagai variabel X. Lalu, di sebelahnya ada variabel dependen, yaitu kinerja karyawan dengan poin-poinnya yaitu ada kualitas dan kuantitas. Kinerja karyawan sebagai variabel. Lalu, hasil studi empiris dari Han et al. Tahun 2012 yang meneliti tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposisi sebagai berikut. Bisa dilihat, hipotesis satunya yaitu kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di PT Holy Pharma. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Semakin puas karyawan dengan gaji, promosi, rekan kerja, atasan, dan pekerjaan itu sendiri, maka kinerja karyawan yang ditunjukkan melalui kualitas dan kuantitas dan ketepatan waktu akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mary Ristiana M. tahun 2013 yang menunjukkan bahwa hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Hubungan tersebut mengartikan bahwa semakin puas karyawan kepada perusahaan, maka performa kerja dan hasil kerja yang ditunjukkan akan semakin baik atau sebaliknya. Jika seseorang merasakan kepuasan dalam pekerjaannya, maka semangat kerjanya akan semakin meningkat. Dorongan tersebut dapat memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2017, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip objektivitas yang diperoleh melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Menurut Sugiono tahun 2017, penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepuasan pegawai terhadap kinerja pegawai. Lalu selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Variabel didefinisikan secara operasional untuk mempermudah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.
Menurut Sugiono tahun 2017, variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua variabel yaitu kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai, di mana variabel independennya yang diberi simbol X sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, attendance, atau dalam bahasa Indonesia sebagai disebut variabel bebas. Lalu, dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen atau terikatnya adalah kepuasan kerja. Sedangkan variabel dependen yang diberi simbol Y sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Lalu, yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai. Selanjutnya, dari kedua variabel tersebut, saya akan menjelaskan dalam konsep variabel, kemudian konsep tersebut akan dikembangkan lagi ke dalam beberapa indikator yang akan dijadikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang disebarkan kepada responden. Lalu pada tabel operasionalisasi variabel di bawah ini akan dijabarkan mengenai variabel-variabel tersebut sebagai berikut. Lalu bisa dilihat dalam tabel operasionalisasi variabel terdapat yang pertama ada variabel independen atau variabel X yang memiliki indikator seperti gaji, promosi, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri, dan atasan. Lalu yang kedua variabel dependennya yaitu kinerja pegawai sebagai variabel Y. Memiliki indikator yaitu kualitas dan kuantitas. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Adapun cara yang saya lakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara menyebar kuesioner seperti pada kuesioner di samping ini. Menurut Sugiono tahun 2017, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nah, kuesioner di samping ini akan diberikan kepada pegawai PT Holly Pharma di bagian operator. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampling. Menurut Sugiono tahun 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara itu, saya mengambil populasinya yaitu pegawai di bagian operator di PT Holly Pharma. Lalu selanjutnya ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2017, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, saya mengambil sampelnya yaitu sebanyak 50 orang dari 100 karyawan di bagian operator. Lalu selanjutnya, teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah random sampling, yang merupakan bagian dari probability sampling. Menurut Sugiono tahun 2017, random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang digunakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Kemudian, menurut Sugiono tahun 2017, probability sampling adalah teknik pengambilan yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Sugiono tahun 2017 menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Nah, kegiatan dalam analisis data ini mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti,
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, saya menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai secara parsial maupun simultan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Maka digunakan regresi berganda. Menurut Sugiyama tahun 2008, regresi berganda diterapkan untuk memecahkan kasus yang dimiliki satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Lalu, model regresi yang dianjurkan agar menunjukkan persamaan hubungan yang valid atau Bayes linear unbiased estimator blue model tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi itu. Maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sekian dari pemaparan penelitian saya hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.